Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Arya Dirgantara Putra. Di sini saya akan mewawancarai atau gue ada narasumber yaitu temen gue. Dia adalah seorang seniman yang memulai berkarya dari street art, mengikuti beberapa acara resmi ataupun underground, dan berkolaborasi dengan sesama street artist. Nah, perkenalan nih, nama lu itu siapa? Halo, nama gue Adrian Nofray, biasa dikenal Nofray. Oke. Nah, Adrian Nofray ini seseorang seniman art. Nah, gue ada beberapa pertanyaan nih buat lo. Gimana kabar lo? Baik banget. Baik selalu. Alhamdulillah. Baik selalu ya. Iya. Nah, bro, lo kan udah jago nih gambar. Tapi dulu tuh awalnya gimana sih lo bisa nyemplung ke dunia seni gambar itu? Awalnya dari abang gue suka gambar, terus gue ikut-ikutan. Terus bisa ke street art itu karena waktu SMP biasa lah ya anak sekolah sering gambar-gambar. Gambar ya. Ya, ada temen gue beda kelas. Dia ngajakin gue ke street art, Ya. ke graffiti. Dia anak graffiti nih. Jadi gue diajak dia kenalin gue pilox dan tools-toolsnya segala macem. Baru gue mulai graffiti sama dia. Awal itu SMP. Berarti awal dari abang lu terus Abang gue, terus temen gue. teman ke teman ya. Ya, terus ke graffiti, akhirnya gue nyaman di graffiti. Di graffiti. Berarti lo tuh alirannya di graffiti ya? Ya, awalnya graffiti dulu. Nah, pas kecil lo tuh tipe yang kan suka coret-coret tembok nih. Iya. Tembok-tembok rumah nggak sih kayak Iya. atau mulai jago tuh pas udah gede gitu? Pas Mungkin mulai pede ya, Iya, makanya. iya. Mulai pede sama gambar-gambar gue sih, ya belakangan ini sih. belakangan Gitu, ini ya. Setelah lulus sekolah kali. lulus sekolah ya. Yang Iya. penting waktu pertama kali itu dari abang pas waktu masih SMP ya? Iya. Oke. Nah, kan lu tuh udah lumayan lama ya. Sekarang udah lama juga kan di dunia art ini. Hmm. Nah, nama lu tuh udah kayak mulai naik nih di dunia art. Perasaan lu gimana sih waktu pertama karya lo tuh diapresiasi orang banyak atau diapresiasi beberapa orang gitu karya lu tuh? Seneng pasti. Itu juga jadi motivasi gue. Semangat lagi gambar ya kan. Gue jadi menggebu-gebu lah gambar Ya. gitu ya. Jadi ayolah gambar lagi biar bisa ngedapetin apresiasi Apresiasi gitu lebih ya. banyak lagi Iya, ya lebih di banyak lagi. kalangan Iya. orang-orang. Nah, kan biasanya tuh lo dapet inspirasi itu dari mana nih? Lo tuh dapet inspirasi? Inspirasi dari awalnya gue liat dulu sekitar, misal gue ngeliat rumah unik nih atau ada pergerakan gitu, anatomi, Oh, itu gue cari lagi di Pinterest gitu. Oh, jadi lu kayak lihat objek-objek di sekitar, Iya, terus liat lu sekitar dulu cari di Pinterest ya? Iya. Keren juga ya. Nah, lo tuh kan tim sketsa dulu, apa langsung gas di digital gitu? Buat lu sendiri gimana tuh? Kalau dulu gue sketsa, Sketsa dulu ya? sekarang gue langsung gas digital. Digital ya? Iya. Menurut lu lebih, apa ya, bukan lebih gampang ya, maksudnya lebih prefer ke mana gitu? Lebih prefer ke digital. Digital ya? Iya. Karena ya sekarang udah banyak lah ya kan aplikasi-aplikasi atau apa itu. Ya. Nah, oke. Nah, pernah nggak sih lo mentok ide, terus lo kayak anjir stuck banget gue nih gitu? Pernah? Pernah. Pernah pasti ya. Pernah. Sering banget itu. Nah, biasanya tuh lo ngapain sih kalau lagi stuck gitu tuh? Kayak, aduh, stuck banget nih. Kalau stuck gue nyari inspirasi dari karya-karya orang Oh, gitu, inspirasi. senior gitu. Oke. Gue lihat nih gambar apa gitu. Gue nyari inspirasi dulu sih gitu Nyari inspirasi ya, biar di nggak internet, biar stuck nggak gitu ya. iya, Mm-mm. biar nggak stuck Oke. pusing gitu. Berarti nyari inspirasi ketika lo stuck ya. Iya. Nah, ada nggak sih tools atau software favorit lo yang nggak bisa lepas banget nih dari lo buat ngegambar atau buat art tuh? Software apa tuh? Yang jelas Procreate. Iya, Procreate. Procreate tuh di iPad. Toolsnya juga banyak, ada yang bayar, ada yang gratis. Oke. Gitu. Jadi itu ya lebih ke aplikasi itu ya. Iya. Nah, oke. Next, kayak pernah nggak sih lo tuh ngerasa dituntut buat bikin karya yang laku, tapi ngerasa kayak itu bukan lo banget gitu? Pernah. Pernah ya? Itu solusinya gue oper ke temen gue. Oper ke temen lo. Ya, gue
gue udah males ngejalaninnya, jadi gue oper aja ke temen gue yang mau. Malas. Karena apa tuh malasnya tuh? Karena apa ya? Bayarannya receh kah atau gimana tuh? Bayaran sih gue nggak terlalu peduli ya bayaran nih, Oke. tapi lebih ke rewel sih. Ribet. Rewel ya, si customer misal bawel, terus Iya. lu kayak ya nggak sesuai juga kan, kayak ngerasa bete lah ya. Iya, Oh, jadi lu oper ya? oper, gue oper ke temen gue gitu. Oper, oke. Nah, lo lebih suka gambar yang nyeni banget atau yang bisa nyentuh banyak orang secara emosional? Lebih kemana tuh? Lu tuh nyeni kah apa? Gambar lu tuh yang nyentuh orang secara emosional? Gimana Lebih sih? ke yang nyeni banget sih. Nyeni ya? Iya. Tapi kalau bisa, kalau gambar gue bisa menyentuh secara emosional ya bonus lah. Bonus ya, itu iya Bonus, benar iya. bonus sih. Karena setiap orang juga bisa apa ya? Bisa Menikmati membaca ya, bisa karya. menikmati karya Beda-beda. kan. Karena oh ini gini. Iya. Oke sih. Oke, next. Nah, gue tuh pengen tahu ya, kayak pernah nggak sih lo tuh karya lo dicomot orang sembarangan gitu? Nah, misalkan ada, lo nanggepinnya gimana sih sama orang-orang yang suka nyomotin karya orang gitu? Gue jawabannya ya kaget sih, kaget terus kayak ya udahlah biarin gitu. Tapi ada beberapa yang pernah dia izin dulu buat Izin. ngambil karya gue, dia izin dulu, dia DM gue dulu di Instagram. Terus gue kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting, tapi ya kalau lebih baik itu jauh lebih baik. Misal kayak gua gitu pengen ngambil karya lo, ya Iya. sebaiknya izin dulu kan? Iya sebaiknya izin dulu Izin sih. dulu kan, karena kan buat orang seni maksudnya tuh ada juga yang memperbolehkan ya udah oke, Iya. diambil gitu, nggak boleh nggak usah izin dulu Iya. gitu. Yang penting bisa menikmati gitu ya kan. Iya benar. Tapi ya bagi gua mungkin ya setiap karya itu punya apa ya makna, terus kan kita juga nggak sembarangan nyomot karena kan itu juga buatnya susah juga gitu loh. Iya betul. Wah, perlu idenya yang bener-bener gila gitu. Oke. Nah, gimana ya? Lo punya mimpi atau project gila yang pengen banget lo relasiin dalam waktu dekat gitu? Kalau dalam waktu dekat gue pengen gambar di Di mana? gedung tembok yang tinggi banget. Wow. Itu tuh namanya apa sih kalau dengan istilah yang suka gambar-gambar di gedung tuh apa sih? Ada kan namanya? Ada ya. Itu apa ya? Gue juga nggak tahu lagi. Pokoknya ada itu waktu itu ya gambar-gambar di gedung-gedung tinggi, Gedung-gedung, paling ya. tinggi lah itu. Wah, gimana itu cara gambarnya ya? Itu ada beberapa cara. Itu kalau yang main aman sih pakai Steiger ya. Oh, Pakai Steiger, terus pakai ada namanya yang lebih mahal lagi Skylift. Dia otomatis naik turun gitu. oh naik turun ya dari. Oh, oke paham. Terus ada cara yang lebih ekstrim itu pakai tali. Pakai tali ya. Pakai tali yang buat biasa tebing manjat gitu. itu kan, manjat Iya, tebing. Wah, itu gila itu ya. pakai tali. Resikonya sangat Resiko- gede ya kalau di gede, gedung-gedung tinggi gitu. Iya, gitu. Tapi emang bener sih, gue juga pernah lewat di gedung-gedung tinggi gitu, terus kayak ada gambar. Gue selalu mikir, ini gimana cara gambarnya? Terus ngegambarnya tuh rapi, bagus juga. Iya. Oh, jadi project yang lo ini tuh pengen lo tuh ngegambar di gedung-gedung Iya. tinggi. Oke. Selain itu apa? Kalau itu kan dalam waktu dekat ya. Kalau yang jauh-jauh sih paling solo pameran kali. Oh, solo Solo pameran. exhibition. Oke. Nah, oke deh, buat pesan-pesan anak muda yang baru mulai gambar, apa sih pesan paling jujur dari diri lo? Apa? Paling Buat orang-orang anak muda gitu yang baru-baru tertarik nih sama dunia gambar gitu, apa pesan lo? pesan gue sih berkarya aja, jangan lihat duitnya. Tujuan awal lo apa buat gambar gitu. Kalau tujuan lo udah soal duit, berarti lo harus gambar yang konvensional. Oke. Tapi kalau lo mau idealis, jangan lihat duitnya. Gitu sih. Gitu aja sih. Ya kalau idealis pasti yang lo pengen apresiasi sih. Apresiasi ya. Heeh. Gitu. Kalau lu gimana nih? Apa? Idealis atau Gue lebih idealis sih. idealis lebih ya? Tapi mungkin ya kalau soal apa yang mungkin fokus pengen hobi lu tuh dihargai terus dibayar tuh mungkin itu ngikutin ya kan? iya, itu lebih ke tukang. Karena oke. Nah, lu tuh pernah ikutan festival-festival nggak sih kayak
di dunia ini tuh festival seni apa gitu gambar kan selalu ada tuh biasanya Iya, iya. event-event besar gitu. Pernah. Paling sering sih live painting. Endingnya Ya, live painting tuh kita gambar, ditontonin banyak orang. ditontonin banyak orang. Ya, gitu. Nah, lu tuh pernah nggak sih project lu tuh pernah sama artis ataupun suatu brand? Lu pernah nggak sih? Sama brand. Gue waktu itu lihat deh, lu tuh pernah sama brand Converse ya? Iya, itu Converse gue cuman bantu doang sih. Bantu ya, bantu Iya, bantu gambar. Iya, bantu gambar. Gua Itu jadi udah termasuk keren sih. jadi artisannya. Itu juga diajak dadakan karena ngejar waktu. Jadi gue diajak buat ngelarin. Oke. Jadi cukup bagus juga ya. Nah, Las nih, kalau lo bisa gambar satu hal yang ngegambarin hidup lo sekarang, itu bakal kayak apa tuh? Bakal kayak apa? Gambarnya paling bakal Apa tuh? Bakal kayak gimana? self portrait kali. Self-portrait. Gue lagi self portrait. Gue lagi jalan sendirian. Gitu. Itu mengartikan apa tuh? Itu mengartikan apa? Mengartikan Hidup ya? lo tuh di gambar itu tuh. Kan lo Ketidakpastian sih, ketidakpastian. Kita hidup sampai mana ya kan? Nggak Lo- tahu. Nggak ada yang bisa baca masa depan. Jadi Iya. gue bakal gambar itu. Jadi kayak gue lagi jalan sendirian. Itu artinya sih banyak kayak lah. ya, Sebenarnya artinya tuh pasti banyak Ah. itu apa yang disampaikan. apa yang nggak tahu kita di depan kita ada apa nggak tahu. Itu aja sih. Nah, gua lihat-lihat lu tuh bawa karya lu sendiri ya. Iya. Coba boleh tunjukin nih ke penonton di sana. Nih, gila keren. Ini tuh gambar apa? Ini realis cewek Asia. Gua paduin sama Liquify sebagai identitas karya gue. Ini artinya lebih ke balas dendam, matanya tajam banget, balas dendam. Terus ini ada tangan yang nutup begini, Oh iya Ya. iya iya. kayak abis nutupin matanya dia, balas dendam gitu sih. Berarti ini Gitu. satu gambar aja penuh makna gitu. Iya, walaupun muka doang. Jadi ya. Jadi kalau anak seni-seni itu ini tuh sebuah pesan ya, apa pesan visual kayak dari warna, dari gaya Iya. ininya juga kan. Karena visual itu banyak mengandung makna sih. Iya, gelap terang. Dari apapun itu, dari gambar berbentuk visual tuh kayak kita pakai pakaian warna hitam itu tuh semua punya makna sih. Iya. Ini karya dia dan masih banyak ya karya-karya lu yang Masih lain. banyak gitu. Ada juga menyebar di mana-mana. Menyebar di mana-mana. Kalau kalian lihat yang seperti ini karya dia. Iya. Karena maksudnya tuh karya lu tuh gak jauh dari gambar-gambar gini kan? Iya, Liquify ini. Lo karya lu disebar di mana? Di mana Ada aja tuh? di salah satu coffee shop di Jakarta Timur. Itu ada 2 di Tuh, sana. coffee shop di Jakarta Timur, jangan lupa ke sana. Ada juga di studio tato namanya Timur Laut Ink. Wah ya, udah banyak Di juga sana tuh ada. karya dia Itu. di mana-mana. Terus terakhir di mana lagi tuh? Terakhir yang di coffee shop itu sih. Oh, di coffee shop itu tuh. Ada Jadi 2. karya dia tuh banyak juga di coffee shop. Buat kalian yang mau lihat karya dia atau portofolio dia, boleh nanti gua cantumin Instagramnya, boleh? Ya, Kalau boleh. portofolio, oke. Buat teman-teman yang di luar sana yang ingin terjun di dunia gambar ini, boleh kalian mendengarkan podcast ini untuk teman-teman di luar sana. Dan mungkin sekian dari gua dan Nofray. Mungkin sekian, saya tutup podcast hari ini. Jangan lupa sehat-sehat selalu yang di luar sana. Saya tutup, salam podcast. Bye-bye.